kenapa sih di balik layar? 3 job desk terbesar sutradara itu terkenal dengan galak. Hati-hati teman-teman ya. Yang penting investornya. Nah, Jenjang karirnya apakah bisa langsung jumping? mencari produser itu seperti mencari pasangan hidup. Buat apa sih Mbak sebenarnya? Nggak cuma pemain yang aku kedepankan, tapi juga kru. Bagaimanapun kita masih dengan adaptasi pandemi ya. Patah hati pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang penasaran tugas dan fungsinya sutradara itu ngapain sih sebenarnya, dan mereka seberapa powerfulnya ketika mereka ada di dalam set atau set ya, sebutnya apa sih? Set ya. Ketika mereka ada di dalam set sebuah produksi film, kita akan bahas lebih dalam dengan pakarnya. Ceritanya gitu ya. Pakar. Oke, hari ini gue sangat bersyukur dan sangat mengapresiasi salah satu sutradara paling asik ya, paling menurut gua sangat humble dan sangat helpful, yang mau berbagi ilmu dan sharing tentang pengalaman-pengalaman beliau selama menjadi sutradara. Oke, langsung aja gue perkenalkan Mbak Prita Gita Arya Negara. Kita menggirang. Selamat datang Mbak Prita. Udah mau datang ke acara ngobrol-ngobrol kita santai ini. Oke, Mbak Prita. Yes. Mungkin buat teman-teman sebagai perkenalan aja dulu Mbak. Mbak Prita ini siapa sih? Film-film apa aja sih yang pernah Mbak Prita garap selama di dunia perfilman? Saya Prita Gita Arya Negara. Saya sutradara baru dari 2015. Film pertama saya itu judulnya Salawaku. Salawaku, oke. Tentang apa tuh Mbak? Kalau waktu itu tentang cerita tentang ibu dan anak sebenarnya, tapi diceritakan lewat point of view adiknya gitu. Oke, tayangnya di bioskop? Tayangnya sempat di bioskop, tapi dikelilingin ke beberapa pemutaran alternatif di festival-festival, sama itulah pokoknya ya. Di bioskop cuma 11 hari waktu itu. Oke. Selain itu ada lagi? Selain itu film kedua belum tayang, judulnya Surga di Bawah Langit. Surga di Bawah Langit. Itu juga rencananya buat bioskop. Terus film ketiga ada Surga yang Tak Dirindukan 3. Itu sequel dari Surga 1, Surga 2. Ini yang ketiga ya? Ketiga, oke. Itu kemarin tayangnya di OTT di Disney Plus Hotstar. Terus film keempat belum tayang buat OTT juga, judulnya Mertua versus Menantu. Nah, film terakhir judulnya Gendut Siapa Takut buat bioskop. Gendut Siapa Takut? Oke, udah launching? Rencananya mungkin nanti Lebaran ya, insya Allah ya, kalau dapat. Oke, tahun depan berarti ya? Tahun depan. Pertengahan tahun depan. Oke, Mbak Prita, kenapa sih di balik layar? Di saat orang lain pengennya tampil di depan layar gitu ya, yang ya kebanyakan orang seperti itu gitu. Mungkin Mbak Prita bisa. Sebenarnya kalau kenapa di belakang layar, justru malah awalnya aku di depan layar justru awalnya. Oke. Dulu aku nyanyi ya, nyanyi di kafe gitu. Nyanyi luar biasa, multi talent. Zaman masih belum begini ya, guys. Gitu. Ada masanya. Ada masa segini nih. Dulu pokoknya nyanyi, terus sempet ikut public speaking gitu ya, karena memang kepengennya jadi MC minimal, jadi presenter, jadi apa ya MC ulang tahun anak-anak lah gitu. Sekolah di mana sih dulu Mbak? Kalau sekolahnya sih nggak ada hubungannya sama itu. Dulu aku kuliah di Universitas Islam Indonesia di Jogja. Oh, di Jogja, oke. Ekonomi, tapi habis itu aku tuh memang ekonomi manajemen. Tapi emang nggak suka sama kantoran 9 to 5 tuh, kayaknya aku kurang betah gitu. Oke. Itu berarti sempat ngantor dulu, sempat nyobain jadi? Nggak pernah. Oke. Nah, ini hati-hati teman-teman ya. Begitu udah ngerasain ada yang aneh pada saat kuliah, dirasa-rasain aja. Iya, jadi abis itu aku ikut kursus. Waktu itu kan aku nikah 2003, tapi itu yang mengantarkan aku pindah dari Jogja ke Jakarta. Terus aku ikut kursus public speakingnya Indra Safera almarhum. Indra Safera, oke. Tapi di situ justru malah yang membuka jalannya aku untuk ke film lah intinya. Ada satu hari buat workshop ke RCTI waktu itu. Ngeliatin waktu itu kan yang diobservasi adalah Tantowi ya. Bagaimana sih cara dia untuk membawakan acara, pakai cue card itu gimana, ice breaking itu gimana gitu. Tapi yang buat aku yang menarik malah
orang-orang di belakang yang ngasih tanda 5, 4, 3, 2, 1 ya kayak gitu-gitu buat aku lebih apa ya, lebih menarik perhatian gitu. Jadi selesai workshop, berapa hari kemudian aku ke RCTI mendaftar, ada lowongan enggak gitu ya untuk ikut kru. Ternyata malah Kru apa nih? kru di TV, karena aku taunya kan itu TV ya. Oke. Tapi pas di sana dibilang udah tutup, lowongannya udah nggak lagi, tidak membutuhkan siapa-siapa. Tapi disuruh jalan-jalan gitu, baik banget waktu itu. Monty Tiwa waktu itu yang ada di itu. Jadi terus jalan-jalan ke belakang ternyata lagi ada syutingnya itu in-house waktu itu, produksinya RCTI sendiri, sinetron Love pada waktu itu, sutradaranya Mas Guntur Suharjanto. Nah jadi dari situ malah ngelihat setiap hari datang dari Ciputat ke Kebon Jeruk, setiap hari datang gitu, pengen tahu apa sih, ngapain sih syuting tuh gitu. Lama-lama ditanyain, kamu kok setiap hari ada, kita udah 150 episode lebih, kita nggak pernah tahu, tiba-tiba kamu ada gitu, ini siapa gitu. Oh enggak sih, cuman pengen lihat aja. Kalau cuman mau lihat sayang loh, kalau mau ikutan aja yuk gitu. Ikutan jadi apa ya, kamu mau jadi apa gitu, mau jadi make up nggak bisa make upin, mau jadi kostum, mau saya nggak punya selera kostum kan waktu itu, emang nggak tahu ya, nggak punya background film sama sekali. Terus ya udah, kamu duduk di sebelah saya lah, kata Mas Guntur gitu, untuk nyatet, melakukan apa yang dikerjakan sama yang namanya waktu itu Mbak Iin sebagai script supervisor, catat adegan, script continuity kalau di Indonesia yang lazim. Udah dari situ jalanin sampai akhirnya 12 tahun kemudian akhirnya ada tawaran menjadi sutradara. Oke, berarti Mbak Prita sendiri ada bagian kreatif, ada bagian produksi gitu ya. Nah, itu sebenarnya Mbak Prita pernah ngalamin keduanya atau fokus di kreatifnya terus? Kreatif terus ya, oke. Kenapa ngerasa itu yang lebih apa ya, lebih enjoy lah mungkin Mbak Prita di situ? Waktu itu sih sebenarnya, to be honest ya, kalau pada saat pertama kali bergabung malah belum dibayar. Jadi tertariknya memang benar-benar karena tidak kantoran itu tadi loh. Maksudnya tetap bisa pakai celana jeans, tetap bisa pakai. Aku tuh paling nggak bisa pakai high heels. Sementara waktu aku jadi penyanyi, waktu aku jadi frontliner itu selalu harus ngeblow, harus dandan, bangun 4 jam sebelumnya ya kan, pakai high heels, kayak aduh kayak udah lelah gitu sama itu gitu. Jadi itu sih sebenarnya awalnya. Triggernya sederhana banget karena nggak pengen dandan. Oke, buat Mbak Prita sendiri sebenarnya ini nih, mungkin teman-teman ada yang belum tahu gitu, kenapa sutradara itu terkenal dengan galak gitu ya, tegas di lapangan. Buat apa sih Mbak sebenarnya? Sebenarnya galak enggak ya, menjutek ya. Karena sutradara itu kan dia yang membuat konsep. Sebelum cerita itu, bahkan sebelum dibuat, bahkan memang kan macam-macamnya. Ada sutradara tuh, ada sutradara yang memang menulis, ada sutradara yang memang sudah mengerjakan tulisan orang. Kalau sutradara itu berawal dari penulis, maksudnya dia yang nulis, writer director maksudnya. Jadi memang dia sudah harus membuat ceritanya, membuat konsepnya, lalu mewujudkan itu semua kan. Dan itu kan bukan duit, kadang-kadang bukan duit dia pribadi ya. Kadang-kadang kita punya investor yang membuat itu semua harus berjalan sesuai dengan plan. Jadi mungkin itu yang membuat harus ada ketegasan, walaupun nggak harus selalu setiap saat dan harus galak gitu, enggak sih ya. Dulu saya pikir sutradara harus galak, tapi ada satu sutradara yang membuat saya berbeda, mempunyai perubahan pandangan bahwa sutradara nggak harus galak, yang penting dia menyampaikan dengan tegas tapi ramah aja. Oke. Nah, ya mungkin juga kalau misalnya kita pengen jadi benar-benar sutradara, Mbak, ini jenjang karirnya apakah bisa langsung jumping? Misalnya katakan kita udah sekolah, udah kursus gitu ya, kemudian semerta-merta, gue pengen jadi sutradara gitu, atau ada syarat khusus sih Mbak yang sebenarnya mengharuskan kita untuk lewatin dulu gitu? Iya, sebenarnya sutradara balik lagi juga macam-macam. Ada sutradara yang paling benar sih sebenarnya melewati itu pendidikan akademis ya. Yang penting dia udah tahu bahwa dia sekolah film. Sekolah film jatuhnya, oke. Sekolah film, nanti ngambilnya penyutradaraan, directing gitu. Terus nanti sendiri? Aku enggak otodidak. Ya tadi karena tadi nonton. Oke, nah perhatikan ya. Bisa otodidak juga ternyata. Oke. Ya cuman jalannya nggak pendek ya. Oke. Jadi sutradara ada yang dari awal dia udah aimingnya tuh segitu tuh. Aku mau jadi sutradara gitu. Ada yang pada akhirnya dia baru sadar bahwa ketertarikannya ternyata mendirect, ada di directing gitu. Nah itu mungkin yang aku jalanin ya. Pada saat awalnya sih aku juga tidak menetapkan aku pengen jadi sutradara, enggak. Cuman ketika akhirnya orang memberikan kepercayaan,
lalu kemudian aku mencoba untuk ngejalanin. Kalau nggak dibuktiin kan susah ya, kalau nggak dijalanin kita susah buktiin kita bisa apa enggak. Ya yang penting ada yang percaya, lalu kemudian hasilnya dan orang-orang yang menentukan sih. Menentukan. Nah ketika akhirnya aku sudah dinyatakan akhirnya oke, bisa nih kamu direct. Nah akhirnya kan ada tawaran berulang. Ketika tawaran berulang tuh aku jadiin aku jadiin tempat untuk memperbaiki yang sebelumnya yang aku nggak sempat perbaikin ya. Gitu sih sebenarnya. Tapi juga kadang-kadang tidak bisa semua produksi itu kita pukul rata akan menjadi produksi yang sama gitu alurnya. Kadang-kadang kita memang ada hal-hal yang di luar perkiraan yang membuat kita harus punya plan B, plan C, sampai plan Z bahkan ya. Nah, Mbak, aku penasaran nih. Jadi, kalau misalnya seorang saudara punya ide, gue pengen bikin film ini deh, kayaknya lucu atau menarik nih, bakal laku nih di pasar. Itu diopernya ke siapa dulu, Mbak? Diumpanin ke siapa dulu nih? Apakah ke tim bawahnya dulu atau justru ke atas dulu? Yang penting investornya. Nah, balik lagi. Itu ada dua jalur. Jadi kita yang di calling atau kita yang mencari. Kita kalau writer maksudnya, pasti kita akan mencari uangnya, dananya bisa dana pribadi, nabung bertahun-tahun. Ada yang memang kita mendingan pitching nih, kita akan menceritakan pada investor, mencari produser ya kan, siapa yang kira-kira memang tertarik sama ide kita gitu. Baru kita setelah itu menjalani proses berikutnya, yaitu membuat ceritanya, yang tentu saja diskusi ya sama yang punya uang itu, karena kan kita perlu tahu ide itu pasti punya batasan. Semua ide, semua keliaran kita pasti punya batasan. Mau itu uang kita sendiri pun tetap punya batasan, mau berapa hari syuting. Karena itu sangat menentukan. Karena itu menentukan. Nah, berarti gini, kan agak susah ya meyakinkan seseorang. Ya sama kita seperti bisnis ya. Saya punya ide nih. Ini menurut saya bakal laku. Menurut kamu berdasarkan apa? Harus berdasarkan, mungkin nggak tahu kalau di film, kalau di bisnis mungkin berdasarkan data. Di market ini kita butuh, memang lagi produk ini lagi laku, lagi laris gitu. Nah tapi kalau di film tuh ini kan dinamis ya Mbak, maksudnya nah itu gimana tuh Mbak? Ada sense tertentu nggak yang diperluin buat mencari produser itu seperti mencari pasangan hidup. Serumit itu ya? Serumit itu. Karena sebenarnya yang menentukan laku atau tidak bukan kita sebagai kreator gitu. Karena kita hanya akan membuat sesuatu menjadi menarik dan enak untuk ditonton dan diikuti, tetapi bungkusan supaya bisa laku atau enggak itu memang bukan ranah kita. Itu sebabnya kenapa kita perlu produser, karena dia yang akan mempromosikan, mendistribusikan, mengemasnya menjadi memang tayangan memang bisa punya keuntungan dari sisi bisnis gitu. Kalau film itu bagaimanapun kalau dari sisi kreator ya tetap karya. Tapi karya ini kalau bisa diperjualbelikan, kenapa tidak kan gitu kan. Jadi kan kita enak bikin film tapi juga punya apresiasi penonton, ya kan gitu. Nah itu produser yang justru disitulah membutuhkan produser itu untuk itu gitu. Ini kira-kira menurut kamu cerita ini menjual nggak ya? Justru kita yang bertanya. Gitu. Menurut kamu yang menjual apa gitu? Kalau ini di industri ya. Kalau kita lepas dari sisi independennya dulu ya. Dari sisi industri pasti akan dilihat soal laku atau tidaknya gitu. Nah, Mbak Prita sendiri punya idealisme tertentu nggak sih ketika ada callingan gitu ya? Kayaknya yang ini nggak deh gitu. Boleh di-share nggak Mbak? Kalau aku dari dulu sebelum jadi sutradara tuh, aku nomor satu yang paling aku concern adalah cerita dulu deh. Apa maksudnya, kualitas ceritanya kah atau? Iya, cerita itu menarik nggak buat aku, itu dulu. Gitu. Kalau aku nggak suka sama ceritanya, berarti kan aku juga tidak menaruh hati yang penuh ya buat itu. Jadi kalau itu kan afirmasi, saya percaya bahwa segala sesuatu yang kita senangi atau tidak kita senangi itu akan berbalik ke kita betul. Gitu. Jadi ya dan kelihatan dari hasilnya juga bahkan ya. Apalagi ketika ngedirect ya. Jadi kalau ngedirect aku benar-benar harus cerita yang aku kuasai betul, cerita yang aku memang senang betul, supaya aku bisa mendeliverinya tuh nggak PR masih harus mempelajari lagi, harus memaksakan diri untuk seneng. Itu udah effortnya udah gila banget sih. Gitu. Mbak Prita, ini mungkin ada teman-teman juga yang penasaran gitu. Dalam sebuah produksi film, si sutradara ini terlibat nggak sih dalam penyusunan budget? Kemudian apakah budget ini bisa jadi fleksibel di lapangan atau justru malah jadi biasanya yang udah malah jadi membengkak gitu ya? Nah itu sejauh mana nih peran sutradara ini, Mbak? Pertanyaannya menarik. Balik lagi, tipe sutradara macam-macam.
sebetulnya balik lagi budget itu bukan ranahnya sutradara sebenarnya. Tapi aku pribadi aku lebih seneng dibuka gitu. Artinya dibuka aja budgetnya itu kira-kira akan menembus berapa sih buat produksi gitu. Aku nggak akan bertanya sampai distribusi sampai promo ya, tapi intinya buat produksi aja tuh sebenarnya berapa supaya semua mimpinya aku tuh tidak janji palsu gitu, nggak kucing dalam karung. Kadang-kadang kita mau udah berkreasi setengah mati, tapi ternyata baru dikasih tahu nanti menjelang syuting baru dikasih tahu ini nggak bisa ya, soalnya budget kita nggak segini. Nah aku patah hati pasti. Jadi aku lebih baik dari depan aku akan tanya berapa supaya aku bisa menyesuaikan gitu. Aku tahu harus bekerja dengan siapa, artinya nggak cuma pemain yang aku kedepankan tapi juga kru gitu ya, karena untuk membuat film yang baik itu kan kerja tim, nggak bisa kerjaku sendiri. Jadi untuk mewujudkan film yang baik ya aku harus mendapatkan orang-orang yang terbaik juga menurut aku dan bisa bekerja sama dan bisa memahami visi misi skripnya dan sutradaranya. Gitu. Jadi buat aku ya itu tadi lah. Ini biar simpel deh Mbak Brita. 3 job desk terbesar sutradara ngapain aja? Yang pasti sutradara itu membuat konsep. Membuat konsep dari awal sampai akhir sudah ada di kepalanya. Nanti filmnya akan seperti apa, bicara tentang apa, secara visual mau dibawa kemana, warnanya, karakter-karakternya akan seperti apa. Itu namanya konsep. Lalu yang kedua adalah dia akan membuat shortlist dan blocking. Shortlist itu bisa benar-benar literally tertulis, lebih baik begitu. Bisa memang sudah ada di kepalanya dia. Kan ada sutradara yang detail dari setiap pekerjaan yang harus dilakukan oleh tim. Itu sutradara aja. Sutradara aja. Karena kan untuk membuat visual maka sutradara harus bisa menerjemahkan apa yang ada di pikirannya untuk dibaca dan diwujudkan oleh departemen masing-masing. Nah, itu butuh selain konsep tentunya butuh setiap adegan itu frame by frame-nya mau dibawa kemana sih. Setiap scene itu diterjemahkan ke visual, itu namanya shortlist. Shortlist itu yang akan menjadi pegangan semua departemen. Kayak misalnya shortlistnya berapa lama tuh biasanya Mbak pembuatan itu? Berapa lama? Macam-macam ya, bisa. Kalau tergantung genre-nya. Kalau filmnya medannya berat atau dramanya terlalu panjang ya bisa sebulan 2 bulan. Tapi kalau laga tentu lebih lama, bisa 6 bulan untuk membuat shortlist ya. Gitu sih. Yang ketiga? Yang ketiga adalah, kan yang kedua shortlist dan blocking. Yang ketiga mengarahkan dalam arti mengarahkan pemain dan mengarahkan kru. Artinya mengarahkan kru itu kru ada yang di lapangan, kru ada yang di post, bahkan mengarahkan ke produser tentang visi misinya. Artinya bagaimanapun namanya juga pengarah ya. Directing kan adalah mengarah. Jadi dia harus bisa mengarahkan apa yang ada di kepalanya dia yang sesuai dengan skripnya tentunya dan sesuai dengan budgetnya. Jadi kenapa harus di lokasi itu? Kenapa dia harus pekerjaannya itu dia harus bisa menjelaskan supaya bisa diterima. Misalnya pemain dia dokter yang gimana? Dokter kulit, dokter kulit, tapi dokter kulit yang gimana? Dokter kulit yang rumahnya di mana? Dokter kulit yang S1 atau S2 misalnya, apa, gitu ya? Dokter kulit yang punya anak atau enggak? Dokter kulit yang kulitnya mulus apa enggak? Dokter kulit yang apakah backgroundnya dulu ibunya punya background kulitnya kebakar sehingga dia cita-citanya jadi dokter kulit, atau cuma dokter kulit memang karena dia mau dokter kulit kecantikan. Itu harus jelas untuk dijelaskan supaya itu nanti nempel di pemainnya, dan itu juga diperlukan informasi itu ke departemen yang lain supaya bisa diwujudkan gitu. Oh, dia ternyata dokter kulit yang dulunya traumatik gitu sehingga dia butuh menjadi dokter kulit supaya dia bisa ngobatin orang-orang yang kulitnya jelek misalnya. Nah, itu akan beda tuh nanti, rumahnya beda, warnanya, tone-nya, color-nya itu membuat orang yang nonton secara psikologis nggak sadar dibawa ke sana. Dokter kulit yang memang punya muatan tertentu gitu. Gitu. Itu kan sebenarnya lumayan berat ya Mbak tugas, bahkan bukan lumayan, bahkan berat banget tugas sutradara ya. Ini ada nggak sih skill khusus Mbak yang harus setidaknya punyain lah dimiliki oleh si calon sutradara ini supaya dia nature di situ gitu? Karena kalau enggak kan pasti anjir susah banget jadi sutradara ya, jadi kalang kabut gitu misalnya. Apa ya, kalau skill kan itu semua ada di pelajaran. Sekarang kan walaupun nggak sekolah kita bisa membuka Google apa aja tentang teori-teori sutradaraan. Tapi menurutku yang skill yang paling dibutuhkan oleh sutradara tuh mungkin kepekaan ya. Kepekaan bahwa kita ini manusia yang punya
rasa, punya kompleks sekali kehidupan di sekitar kita tuh bisa kita jadikan satu bahan observasi untuk melatih kepekaan. Pertama harus pinter pandai mengobservasi sesuatu. Gue pernah ya, waktu itu kita pernah lagi di di out of context sedikit, lagi di mall berdua sama istri gue dan anak-anak gue. Terus Mbak Prita ini nanya ke Dimi, ke salah satu temennya, apa yang lo lihat dari mereka? Dimi ngangguk-ngangguk kepala, nggak tahu apaan. Cuma gue dan dia teamwork katanya. Padahal gue cuma gendong anak gue gitu ya. Kemudian gue aja nggak kepikiran teamwork, apanya yang teamwork? Oh iya ya, benar juga gitu. Nah itu salah satu. Wah banyak yang diobservasi sama beliau nih. Itu tuh. Jadi kalau clue pertama ketika kalian nggak suka mengobservasi, udah mungkin harus jadi apa ya Mbak ya? Indikator pertama lah ya, bahwa ya agak berat jadinya kalau itu aja dari hal pertama nggak bisa terpenuhi ya. Oke. Yang kedua ada ini nggak, maksudnya skill selain jago mengobservasi dan merasakan sesuatu lah ya di area sekitar. Konsep tadi kan berat nih Mbak sebenarnya. Ketika membuat konsep tuh bukan cuma mengobservasi kan, dia harus pandai merangkai pada akhirnya kan. Iya, dirijen. Betul. Ini apa nih Mbak yang kira-kira, atau jangan-jangan gini, maksud tuh gini, nggak semua orang bisa itu. Misalnya kayak anak IPA jagonya menghitung atau logika, anak IPS jagonya kreatif itu misalnya seperti itu. Nah, sutradara ini apakah bisa dikotak-kotakan seperti itu supaya menjadi lebih spesifik, atau ya sebenarnya semua orang bisa kok, tapi ya ada keunggulan tertentu bagi si yang syaratnya begini gitu. Sutradara itu menurut aku harus bisa kerja tim, karena kita tidak mungkin bisa menguasai semua bidang gitu. Kadang-kadang memang kita hanya akan mengajukan ceritanya, atau ada cerita yang datang ke kita gitu. Kadang-kadang kita memilih sutradaranya ya. Kadang-kadang. Nah, ketika kita mengeksekusi itu semua, kita kadang-kadang memang nggak tahu apa-apa kan tentang itu, sehingga kita harus meriset. Tapi kan sepintar-pintarnya kita riset, kita tetap butuh kolaborasi orang lain gitu. Kita tahu sedikit tentang kamera, tapi kita tidak usah terlalu mendalam, karena kerja tim sudah ada ya sebenarnya. Ada orang-orangnya yang ahli gitu. Sudah ada kameramen yang sudah mengerti tentang naskahnya, sudah ada artistik yang mengerti, sudah ada kostum yang mengerti, sudah ada makeup yang mengerti, sudah ada casting director yang mengerti, sound yang mengerti. Tapi itu semua harus kita kasih keywords atau clue-clue aja. Selebihnya ini. Selebihnya adalah percaya sama mereka untuk memberikan sesuatu terhadap. Jangan melihat sutradaranya, tetapi melihat skripnya. Gitu. Kalau sutradara bisa jadi subjektif ya, tapi bisa jadi juga salah. Tapi kalau skrip, kalau kita Tuhannya memang skrip, berarti semua orang bisa mewujudkan bareng-bareng filmnya itu sendiri sih. Jadi nomor 2 ya buat aku itu sih, selain kepekaan harus bisa mempercayakan pada orang ya. Dua pertanyaan terakhir Mbak Prita. Kondisi pandemi pasti berpengaruh ke teman-teman yang di sangat industri perfilman gitu ya. Nah, gimana sih teman-teman di industri ini untuk bertahan atau menyiasati lah mungkin apa yang selama ini kita dilakukan, dan mungkin harapannya buat mungkin dalam konteks pemerintah ya, apa sih yang sebenarnya bisa dibantu sama pemerintah untuk kalau arah sana gitu. Ini mungkin agak melenceng ya, cuman banyak banget ketika kita kemarin berhenti pandemi, lalu kemudian kita punya kesempatan untuk syuting lagi. Banyak orang yang lupa bahwa ketika syuting bisa berjalan tuh bagaimanapun kita masih dengan adaptasi pandemi. Artinya protokol kesehatan itu yang akan membuat kita dipercaya sama ekosistemnya untuk bisa membuat film lagi. Kalau kita tetap berkerumun tapi kita tidak menjalankan protokol kesehatan, kita tetap pulang pagi-pagi misalnya kayak gitu, itu kan juga membuat kita daya imunnya juga rendah. Terus ya itu tadi, menurut aku sih menerapkan itu yang membuat itu dulu yang diterapkan, baru kita akan mempunyai pekerjaan baru karena kita dipercaya gitu sih. Kalau aku mungkin agak melenceng tapi itu benar gitu, karena banyak banget syutingan-syutingan yang pada akhirnya lupa, kita tetap bergerombol, nggak ada tes ini itu, nggak ada swab ini itu. Begitu ada yang satu kena semua, akhirnya kita jadi nggak syuting lagi, stop. Jadi ya mumpung kita udah mulai menggeliat lagi, ya memang sekarang kita harus deal with itu protokol kesehatan. Karena nggak mungkin dilakukan secara online ya Mbak ya. Benar. Terakhir Mbak Prita. Yes.
Goalsnya apa nih? 10 tahun ke depan deh. 10 tahun ke depan sih 10 tahun ke depan sih semestinya kita bisa saling support dengan regenerasi yang ada. Jadi roda itu berputar. Jadi maksud aku nggak mungkin lah kita tetap ada di situ tuh. Mendingan kita membagi ilmu sama yang di bawah kita dan mensupport kalau memang mereka saat itu memang mereka yang gantian kok gitu. Bahwa nanti kita punya kualitas sendiri, ciri khas sendiri, itu nanti biar orang lain yang menilai, tapi lebih baik ilmunya di share sebanyak-banyaknya. Itu goalsnya aku 10 tahun ke depan. Kayaknya aku harus bisa harus bisa membagi ilmu yang sudah aku dapatin dari pendahulunya juga. Kan apa gue bilang, humble banget kan orang, nggak punya kepentingan pribadi, mikirin orang lain. Oke, Mbak Prita, ada tips-tips mungkin Mbak yang bisa di-share ke teman-teman kalau mau jadi sutradara tuh apa sih yang step by stepnya harus dilakukan secara singkat aja? Jadi sutradara yang pasti baca, nonton, tetap jadi diri sendiri. Ketika nanti ada penontonnya atau ada penghargaan, achievement apapun yang diraih, piala atau segala macam, tidak membuat itu menjadi suatu hal yang prioritas. Itu cuman titipan, itu tidak kita dapatkan lagi, tapi yang penting kita jalanin dengan tulus aja. Nanti otomatis filmnya akan berbalik ke kita kok, ketulusannya. Mantap. Oke, terima kasih banyak Mbak Prita sekali lagi. Thank you, sehat-sehat. Oke, teman-teman ada yang mungkin mau ngasih masukan tentang profesi-profesi apa aja yang bisa kita bahas lebih dalam ke master-masternya, ke ahli-ahlinya, silakan tulis di kolom komentar. Kemudian jangan lupa klik like, share, dan subscribe YouTube channel ini. Sebentar, Mbak Prita mau share Instagramnya, akun Instagramnya mungkin? Boleh, mampir ke @pritagita.aryanegara. Kita Arya Negara. Oke, terima kasih teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, bungkus. Anak film. It's alright. Ini tapi kamu memperhatikan. Malu aku. Kok ini kebuka sih? Gue udah lupa nih mau ngomong apa nih tadi nih. Tunggu. Audio aman? Aman. Oke, ketemu lah ya. Oke. Kamera.